Konten affiliate kalian gak akan pernah FYP kalau, bingung kan kalau misalnya kayak, apa ya bikin konten gua nggak FYP ya, bener nggak? Atau sering kan ngalamin kayak konten udah lama, terus capek-capek yang nonton nol terus, atau viewsnya ya stuck terus di 200 gitu kan, atau ngerasa kayak algoritma itu rubah lagi, belum juga siap, bener nggak? Nah, buat yang punya masalah kayak barusan nih, gue kasih tau nih, ada beberapa hal yang bikin konten di TikTok nggak pernah FYP. Yang pertama, konten nggak akan pernah FYP kalau nggak satu niche. Apa sih satu niche? Satu niche itu satu celah, satu tema. Gitu. Kenapa nggak FYP? Coba deh lu pikir dulu. Sekarang gini, lu lagi bahas hari ini elektronik, besok sambal, besoknya lagi olahraga. Terus ketika orang lihat video lu sekali, mereka lihat, ini keren ya reviewnya. Dia mau lihat lagi yang lain. Terus ketemunya sambal sama olahraga. Terus mereka kayak langsung, what the fuck, ini orang ngapain sih? Ini lagi bahas apa sih? Gitu. Ini apa sih? Gitu kan, bener nggak? Dan itu yang bikin orang, ya udahlah, nggak jadi. Kayaknya dia cuma lagi kebetulan aja. Bener ya? Itu dari satu view nggak bisa dikonversi jadi 3, 5, 7, 10 view. Padahal kalau misalnya konten kalian satu niche itu bisa bikin jadi 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, terus kedua, konten kalian juga nggak akan FYP kalau konten kalian terlalu fokus jualan sehingga nggak ada kedekatan emosional sama penonton. Maksudnya gimana ya? Lu bayangin, setiap konten misalnya nih, gue lagi jualan buku, gue promosi aja terus buku ini, apapun yang gue bilang, pokoknya lo harus beli ya buku ini, ya buku ini bagus banget. Gitu. Mau sebagus apapun, orang juga enak, bener nggak? Orang juga bosan, bener nggak? Nah, daripada kayak gitu, kenapa kontennya tuh nggak dibikin bener-bener kayak contoh gini, gue lagi cerita, guys, lo tau gak sih gue lagi ngalamin masalah nih, masalahnya adalah ketika gue jualan, sering banget jualan tuh stuck gitu, terus gimana nih harus dilakuin? Nah, ternyata setelah gue perhatiin selama ini, ternyata gue nemu nih ada buku yang menyelesaikan masalah, gitu kan, dan ya ini buku ini oke sih, ya udah, tapi dari situ gue sekarang nggak galau lagi, ceritanya misalnya seperti itu, simple, bener nggak? Tapi kan ini jadi part dari jualannya. Tapi udah gue nggak maksa juga, dan itu bakal bikin orang tuh pengen lihat ceritanya, bener nggak? Gitu. Itu juga itu bakal lebih gampang gitu kan. Atau misalnya gue bikin hubungan yang dekat sama si penonton, kayak kalian butuh apa lagi sih, kasih tahu dong gitu kan. Kita pengen tahu nih gitu. Dengan kayak gitu kan si penonton banyak ngasih komen, ngasih apa, nah masukan itu bisa gue bikin jadi bahan lagi. Gitu, bener nggak? Nah, terus yang ketiga, konten kalian gak akan FYP kalau kalian nggak punya personal branding yang kuat. Kenapa coba? Karena kalau lu nggak punya personal branding, bahasa gampangnya adalah orang nggak percaya sama lu, sama apa yang lu bikin, sama apa yang lu jelasin. Jadi lu ngomong capek, nggak ada guna. Kalau orang udah nggak percaya kan, jadi juga nggak akan ngedengerin lama-lama kali. Bener nggak sih? Ngapain sih dengerin orang yang nggak lu percaya? Bener nggak? Nah, maka dari itu, kalau misalnya lo mau FYP, bikinlah personal branding yang kuat. Karena dengan kayak gitu, bakal bikin orang itu, oh ini loh, gue tahu nih si ini nih, gue ngerasa kenal nih, ngerasa deket nih, lebih dipercaya. Gitu. Terus konten kalian juga nggak akan FYP kalau kalian nge-ads mulu. Nah, mampus loh. Jadi jangan ads. Ya nggak juga, nge-ads juga perlu. Tapi maksud gue gini, kalau kalian, gue pernah nemu ya, ada beberapa kreator yang kayak mereka tuh insecure. Kalau view-nya di bawah 10.000, terus kalau lagi kurang gimana? Tembak terus sama ads mulu. Nah itu kan bikin ketergantungan, bener nggak? Karena itu bakal bikin kayak otak kita tuh nggak di-train buat mikir. Gitu, bener nggak? Jadi kita bukan evaluasi, kita melakukan hal yang sama, tapi kita tembak aja sama ads terus. Gitu. Dan yang lebih parah, itu mungkin sampai beli followers, beli view, beli like, karena ngerasa insecure aja gitu. Kalau nggak oke, gitu. Memang sih ads itu bukan jelek, ads juga bagus. Gua rekomendasiin kalau kalian mau jualan kencang ya memang harus digabung dengan ads. Tanpa ads itu nggak mungkin. Tapi masalahnya nge-ads untuk jualan sama nge-ads untuk view kan beda. Bener nggak? Kalau nge-ads untuk jualan, memang kita lagi jualan. Memang kita ada orientasinya gitu loh. Bukan nge-ads cuma sekedar maksa orang buat nonton. Bukan nge-ads biar maksa TikTok buat, TikTok sebarin konten gue lebih banyak lagi. Dengan kayak gitu, itu kan secara bisa ditanda kutip maksa ya, bener nggak? Nah, maksain yang bikin konten kalian nggak bagus, apalagi kalau beli. Wah udah deh, kalau beli biasanya sih sulit. Bahkan kita pernah megang klien yang kerjaannya tuh seneng banget punya yang namanya buzzer, ditembak di buzzernya kontennya selalu stuck gitu kan. Nah, konten kalian juga nggak akan FYP kalau kalian nggak sabaran dan nggak konsisten. Ya masuk akal dong. Sekarang gini, lu hari ini bikin konten, terus udah gitu besok lu males, anjir nggak naik view gua segini aja, terus lu udahan, terus udah gitu lu menyerah. Kapan FYP-nya, kesempatan FYP-nya hilang ketika lu pakai buat kayak gini kayak gitu, bener nggak? Jadi udah tahu ya beberapa hal yang bikin konten kalian nggak pernah FYP. Menurut kalian, apa lagi nih yang bikin konten kalian nggak FYP? Coba tulis dong di komen.